Gus Dur ditanya, Gus Dur, Anda jadi presiden dulu modalnya apa? Dijawab, modalnya dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais, kata Gus Dur. Sehingga ketika beliau kemudian diturunkan di tengah jalan, ratusan ribu pasukan berani mati geruduk Jakarta. Gus Dur mengatakan nggak usah. Kenapa? Karena beliau punya prinsip, jangan mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Tapi Gus Dur membuktikan apa? Orang yang tidak punya ambisi, ketika Allah kehendaki jadi. Walaupun teori Gus Dur itu, mohon maaf, membuktikan bahwa teorinya Joyoboyo itu salah. Artinya salah, tidak semuanya tepat. Walaupun tidak secara keseluruhan juga salah. Karena Joyoboyo mengatakan presiden Indonesia rata-rata belakangnya hurufnya O. Gus Dur nggak ada O-nya. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Joko Widodo. Makanya Pak Amin Rais gak akan pernah jadi presiden. Karena kalau namanya dikasih O jadi nggak asik. Amin Raiso. Mau kandak ke? Gak bahaya tak? Hurra masalah cah kendel. Nah, Gus Dur membuktikan kepada kita, kalau memang sudah jatahnya pasti dapat. Itulah kemudian yang dimaksud ketika Kanjeng Sunan Kalijogo bertemu dengan Kanjeng Sunan Ampel, bertemu dengan Kanjeng Sunan Muryo dalam satu majelis. Mereka bertiga multaqo, pertemuan tiga wali. Kayak besok ini saya tanggal 29 jadi panitia multaqo ulama dunia, dihadiri oleh 60 negara di Pekalongan atas undangan Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Karena beliau adalah merupakan ketua ulama sufi sedunia. Besok kita akan membuat acara tanggal 29 yang akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi dengan Ketua Panitia Pak Minhan Prabowo Subianto, saya sebagai panitia. Itu namanya multaqo. Ini multaqo tiga wali, Pak pejabat. Begitu mereka ngumpul dikasih suguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mutaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak pejabat, wali kota, Pak Bupati, oh wali kota ya Pak, Pak pejabat wali kota jadi wali kota yang tanpa pilihan, kocokan. Jajaran Forkompinda, Pak Dandim, Pak Kapolres, sahabat saya Komandan Batalion Biro gini 411 Letkol Adi, endi wong emang nggak berani naik panggung, serta
bapak-bapak pejabat lain yang saya hormati, ada juga Pak anggota DPR Pak Mujib, panitia penyelenggara kegiatan malam hari ini, Mas Anton Siregar, sisa-sisa remaja Gagarota. Beliau Medan, saya Jawa, tapi saya juga punya marga Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Kalau bapak ibu yang hadir ini rata-rata marganya adalah Silupa Hutang. Serta bapak ibu warga masyarakat Salatiga rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, ada kuda minumnya susu. Selamat kembali berjumpa dengan Gus Miftah, para presiden, para pendosa. Hai orang Salatiga, I love you. Malam hari ini kita hadir di acara tasyakuran. Saya sering mengatakan, bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kaki, goblok. Hanya ada dua hal di dunia ini yang boleh membuat kita iri. Di dunia ini hanya ada dua perkara yang boleh kita iri karenanya. Yang pertama adalah orang kaya yang hartanya dihabiskan untuk sodakoh. Kemudian yang kedua adalah orang alim yang waktunya dihabiskan untuk mengajar. Di luar itu nggak usah diirani. Soal pangkat dan jabatan, banyak orang yang iri dengki karenanya. Maka banyak orang yang mati-matian mengejar jabatan di dunia. Kalau memang Allah belum kasih, nggak bisa. Kalau Allah kasih, nggak nyalon jadi lagi bocah. Nggak nyalon jadi. Ada juga gubernur yang nggak pernah dipilih, Gubernur Akmil, Gubernur Lemhanas, Akpol. Maka seolah-olah kita diingatkan apa? Gus Dur dulu pernah mengatakan begini, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Wawancara Kick Andy, Gus Dur ditanya, kan sekarang kalau orang itu mau nyalon presiden habisnya triliunan. Gus Dur ditanya, Gus Dur, Anda jadi presiden dulu modalnya apa? Dijawab, modalnya dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais, kata Gus Dur. Sehingga ketika beliau kemudian diturunkan di tengah jalan, ratusan ribu pasukan berani mati geruduk Jakarta. Gus Dur mengatakan nggak usah. Kenapa? Karena beliau punya prinsip, jangan mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Tapi Gus Dur membuktikan apa? Orang yang tidak punya ambisi, ketika Allah kehendaki jadi. Walaupun teori Gus Dur itu, mohon maaf, membuktikan bahwa teorinya Joyoboyo itu salah. Artinya salah, tidak semuanya tepat. Walaupun tidak secara keseluruhan juga salah. Karena Joyoboyo mengatakan presiden Indonesia rata-rata belakangnya hurufnya O. Gus Dur nggak ada O-nya. Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Joko Widodo. Makanya Pak Amin Rais nggak akan pernah jadi presiden. Karena kalau namanya dikasih O jadi nggak asik. Amin Raiso. Mau kandak ke? Nggak bahaya tah?
Ora masalah, cah kendel. Nah, Gus Dur membuktikan kepada kita, kalau memang sudah jatahnya, pasti dapat. Itulah kemudian yang dimaksud ketika Kanjeng Sunan Kalijogo bertemu dengan Kanjeng Sunan Ampel, bertemu dengan Kanjeng Sunan Muryo dalam satu majelis. Mereka bertiga multaqo, pertemuan tiga wali. Kayak besok ini saya tanggal 29 jadi panitia multaqo ulama dunia, dihadiri oleh 60 negara di Pekalongan atas undangan Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, karena beliau adalah merupakan ketua ulama sufi sedunia. Besok kita akan membuat acara tanggal 29 yang akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi dengan ketua panitia Pak Minhan Prabowo Subianto, saya sebagai panitia. Itu namanya multaqo. Ini multaqo tiga wali, Pak pejabat. Begitu mereka ngumpul, dikasih suguhan. Ada kopinya. Teori untuk mendekatkan kopi yang jauh, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Tapi kok wis adem ya? Panas sih. Sing ngundang tuan rumah pengusaha top gawe kopi ra kuat. Ton, kopine adem, Ton. Kopinya adem, sing panas, Cuk. Makanya jadi pejabat wali kota itu begitu juga, Pak pejabat. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Lapis kelangan biasanya baru kerasa. Makanya kamu belajar dari Mas Anton, anak-anak muda. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena berangkat dari karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Ya, siapa tahu selesai pengajian Mas Anton langsung nikah dengan personil Kasima. Anak Kasima ada yang jomblo apa enggak? Oh banyak. Tapi mohon maaf, Mas Anton tidak selera dengan perawan, seleranya janda. Terdepan janda. Anton nak rabi karo rondo tuh. Ibarat naik kuda nggak perlu diajari, lari sendiri terus. Anton langsung jawab, cuaks. Ketika mereka bertiga ketemu, disuguh satu hidangan. Luar biasanya menurut tiga wali, nama hidangannya ini beda-beda, Pak Wali. Menurut Kanjeng Sunan Kalijogo, nama makanan ini adalah Satrio Munjung. Menurut Sunan Muryo, nama makanan ini adalah dadar gulung. Tapi menurut Sunan Ampel, nama makanan ini adalah enten-enten. Saya tanya sama Habib Lutfi, Bah pernah dengar cerita ini benar apa salah? Yang namanya hikayah itu bisa benar, bisa tidak. Tapi minimal ada pembelajaran. Maka saya berani cerita. Dan akhirnya kopinya datang juga. Dan cepat diuncal lagi ini. Sing rada adem ya Pak Wali Kota we. Supaya tidak menyanyiakan rakyat, jangan sampai rakyat hatinya dingin gara-gara kamu Pak Wali. Padahal kotor toh. Oh motif, oh motif. Tapi kan ketumpahan kopi ya. Tapi inilah hebatnya Anton. Sekelas Anton berani ngundang Gus Miftah, pejabat wali kota Salatiga belas. Sanggon melu pengajian aku mau numpang. Wis numpang, tak nyalami kosongan. Di dunia ini Pak Wali hanya dua hal yang bisa membuat saya
1 kopi 2 istri. Iya. Tambah 1 lagi Bandungan. Loh aku ya ini Bandungan ya apa-apa. Saya tadi sore pengajian di Batang, dekat dengan lokalisasi Penundan. Saya tanya di situ, ada berapa mbak-mbak PSK yang ada di sana? 500 orang Gus, semuanya saya belikan mukena. Untuk apa Gus? Ya sholat, gue lemek tak ajar ya. Saya tadi bagi 500 mukena. Kemarin sebelum Ramadan saya pengajian di Pasuruan Gang Sono Tretes, lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Saya bagi 580 mukena. Dan ternyata subhanallah, Ramadan mereka tidak pulang. Akhirnya sholat taraweh berjamaah di lokalisasi menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Luar biasanya, habis taraweh kerja lagi. Saya tanya, kok kerja lagi? Lagi mana bah, kita butuh THR. Oh yes, aku katakan nih, payu apa orang? Alhamdulillah bah, payu. Kok bisa? Nggih bah, berkah Ramadan. Aduh, terus kere. Salon awam. Saya tuh seneng Mas Anton bagi-bagi mukena untuk, makanya saya nyetok banyak untuk mbak-mbak klub malam, lokalisasi. Sak gua lah galakku ngomong londe di panggung Pak Wali. Saya nggak pernah ketemu mereka nyebut londe. Demi Allah, kan nggak mungkin saya pengajian para londe rahimakumullah. Jelas banget. Nggak mungkin. Kuya ngono wong desa ndelok drone malah ndelongop. Kamu biasa-biasa aja. Biar gambarnya itu artistik lah. Ketiban drone malah merongos cangkemmu. Malah ini apa? Udah gelong ini. Mas drone, di Mas drone. Kalau pas sholawatan, kau diuripke ya. Diuripke. Shollu ala Nabi Muhammad. Saya mau cerita, jenengan gak usah iri sama orang yang punya duit kayak Mas Anton gitu. Ini ada ceritanya soalnya. Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Ampel. Kalau Sunan Kalijogo ini yang paling populer di Jawa Tengah karena beliau merupakan guru dari Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya yang jumeneng noto di Kerajaan Pajang. Setelah runtuhnya Kerajaan Demak, Raden Patah. Raden Patah itu Pak Wali, itu mbah saya nomor 17. Mbah saya nomor 18 Prabu Brawijaya V. Mbah saya nomor 16 Sultan Trenggono. Mbah saya nomor 15 Panembahan Wirasmoro. Mbah saya nomor 14 Susuhunan Praworo. Mbah saya nomor 13 Raden Demang I, nomor 12 Raden Demang II. Mbah saya nomor 11 Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Mbah saya ke-11 namanya Anom Besari di Caruban. Mbah saya ke-9 namanya Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya V. Mila orang ganteng ya wajar. Karena wali kota ya aduh. Ganteng aku, sugih aku. Aku ngomong sugih iki supaya wali kotane ora pakai woh lak nyangoni aku. Tak Arab-Arab nganti lebaran monyet ya ora teko. Menjabat sampai tahun kapan Pak? Sampai 2024 masih ada kesempatan 1 tahun larang ngundang ya jangan kebangetan kok canggih. Undang Pak, undang. Terus. Si ngomong undang Pak, undang kemeri cangkeme rondo. Yang saya bahas bukan Kanjeng Sunan Kalijogo. Sudah banyak cerita kita tentang Sunan Kalijogo. Di murid Joko Tingkir. Lucu nih pejabat Indonesia itu begini. Pak Mujib DPR di tangan. Pejabat-pejabat Indonesia itu kalau disuruh sowan ziarah Kanjeng Sunan Kudus itu pada nggak berani. Senengnya ziarah ning Kalijogo. Lah saya itu bertanya-tanya kenapa? Karena ternyata ada pemahaman yang salah. Sunan Kalijogo itu makamnya laris. Drone duk ning dhisik tak ajan kowe nek pas selawatan ganggu. Sik tak gebuke ben cepet. Melingkat langsung. Tidak enak. Coba jenengan bayangin, drone cuma 1 gitu aja bisa melihat sekian ribu orang.
Bayangkan bagaimana dengan malaikat Raqib Atid, nggak akan bisa lepas. Drone satu aja kayak gitu. Malaikat penghitung hujan tuh jarinya itu ada jutaan. Lah demikian juga dengan malaikat Raqib dan Atid, maka nggak ada yang lepas. Jadi kalau kita ngomong aku delik-delik menerakonangan, sopo sing kondo. Hati-hati dengan jari jemarimu. Aku ini sing jengkel Pak. Facebook, jamaah saya follower janda, umur 60 tahun. Jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Rondo 60 tahun. Umpama tak pakai si Anton lah, Antonnya modar dhisik ta kuwi. Lah si Anton keracunan kok. Susu kadaluarsa. Akhirnya kalau jawab, ada nggak yang mau jadi imamku? Tak jawab, ada mbah. Sinten Gus? Israel. Tapi ya memang sudah tahu nak boleh imam. Sunan Kalijaga itu dua murid Joko Tingkir. Kenapa makamnya laris? Karena dianggap mampu menjadikan Joko Tingkir orang hebat. Sementara Sunan Kudus, kenapa makamnya jarang diziarahi? Karena dianggap gagal ngembani Arya Penangsang. Ini salah. Yang gagal itu bukan Sunan Kudus, tapi ndableke Arya Penangsang. Ojo mau salahke guru nih, salahin muridnya. Lah kemarin gara-gara muncul lagunya Joko Tingkirnya si Percil itu, akhirnya Joko Tingkir jadi naik, walaupun kontroversi karena dianggap menghina Joko Tingkir ngombe dawet. Kalau saya enggak, karena justru lagu itu menjaga kearifan lokal. Kenapa Joko Tingkir ngombe dawet? Karena waktu itu adanya cuma kopi degan sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe mixui, lah salah. Atau Joko Tingkir beli roti di Mr. Peace, lah udah mana? Terus Joko Tingkir ngombe boba. Nak ngombe dawet dianggap menghina, ya bakal didemo karo bakal dawet sa Indonesia. Pak Wali lah jenengan tindak dari Purworejo ke Kebumen itu melewati jembatan Butuh. Di situ ada bakul dawet terkenal. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Singkatannya jembatan Butuh. Ya singkatannya ya kuwi. Masa tak terus ke? Ngomong miring ngopo jengke sakarepmu dhewe. Nah, makanan ini sing kula bahas dawuh Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa kok umpamane 4 tahun Mr. Peace kok gede? Kok rezekine akeh? Ana jawabane, Mas Santo. Mira lah, gue pengen tambah pinter ya tiap tahun ngundang aku. Tapi wali kotanya wis raiki sih so. Gue lejak kalau yang ada umum ya Mas Santo. Saya gue lejak kalau nganti mumet dasi. Makanya kemarin Pak Kiai ngapunten tanggal 1 Agustus itu kan Pak Jokowi mesti gawe istighosah di Istana Negara. Saya termasuk yang setiap tahun diundang. Belas aku atau mangkat. Pak praktek telepon saya, Gus, ini tahun-tahun terakhir Pak Jokowi di istana loh, kok mesti nggak berangkat? Mas, gue ngundang baru aku 2 minggu yang lalu. Jadwalku hari ini tanggal 1 Agustus ada 4 lokasi di Kendal, Demak, Pati. Umpama tak tinggal ning Istana Negara, lah aku dipisu wong Pantura. Kalau nggak mau salam mau dengan Pak Presiden. Saya tak ngurusi rakyat jelata. Toh saya sudah sering ceramah di hadapan Presiden. Mungkin kader muda NU yang paling sering ceramah di hadapan Presiden adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Tapi yang pecinya NU, Pak Wali Kota, kita doakan masuk surga. Pecinya ada saja. Lumayan. Peci ini sama di surga gini. Sesuk lah ngundang ngaji ya, aku ning surga tak goleki lah ora dihargai wae. Miturut Kanjeng Sunan Ampel, daharan menika dipun wastani enten-enten. Dipun tangleti kalian Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan, punapa panjenengan mastani daharan menika enten-enten? Jawaban niku di luar nalar, di luar nurul lah.
Hak bojo sakniki di luar nulur. Di luar nurul. Tukang syutingnya gua ya. Hai. Aku iki mah ning awak ning kameramu goblok malah melu-melu ngene. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jawabane Sunan Ampel ditakoni enten-enten sing diwaca ayat niki. Kanjeng Sunan Kalijaga tanglet, maksudnya nopo Kanjeng Sunan? Enten-enten kuwi artine titiwanci. Kalau bahasa Al-Qur'annya ajal. Dipuntangleti. Bukankah ajal itu kematian? Oh, tidak. Ajal itu ternyata artinya titiwanci. Kalau sudah datang saatnya. Bentuknya apa? Macam-macam. Pangkat, jabatan, jodoh, rizki, termasuk kematian. Itu nggak bisa diajukan, nggak bisa diundurkan. Contoh pangkat dan jabatan. Orang mau nyalon keluar berapa miliar pun, kalau Allah belum mengendaki, nggak bisa. Tapi kalau Allah sudah mengendaki, mana mungkin yang kemudian manusia bisa menolaknya. Itulah kenapa kita diminta untuk membaca doa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manakta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Kalau Allah mau, manusia menolak, kemauan Allah lebih tinggi dibandingkan tolakan manusia. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Saya sering bilang, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Buktinya apa? Orang nyalon DPR, Dapil Semarang, siapkan amplop untuk nyuap rakyat, 80.000 amplop. Satu amplop isinya 20.000. Ketangkep KPK. Ada yang begitu Pak Mujib? Ada, 2019. Saya sebagai rakyat tersinggung. Suara rakyat 5 tahun hanya dihargai 20.000. Sementara kemarin saya ke Bandungan, PSK yang paling murah 1 jam 200.000. Ayo, kowe. Kok ngerti aku kayak ini lonte kok ngerti kepingin. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Sementara PSK paling murah 1 jam 200.000. Berarti lebih mahal PSK dibandingkan suara rakyat. Hidup PSK. Malu kita itu. Tapi kalau Allah nggak mengendaki Pak, ketangkap KPK Pak. Bersama 80.000 amplop yang mau disuapkan kepada rakyat. Jamaah dewe niku kiai nyuwun sewu arep bidali arrosi wal murtasi finar wis ora gagas. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka, ora gagas. Ayo ibu-ibu sholat 3. Anda pilih mana? Nyogok apa disogok? Pangkat jabatan gak bisa. Saya tuh punya temen nyalon bupati, habis 50 miliar, nggak jadi. Nggak nyalon, jadi PJ. Wong iya teko. Jura tau nyangoni aku. Ya maklum PJ kok. Umpama nyalon malah ra dadi, orang di modal kok. Pensiun masih berapa tahun Pak Wali Kota? Masih 7 tahun. Ya siapa ngerti sok bar dadi wali kota Solo Gede, Solo Tigo, jadi sekda provinsi Jawa Tengah. Salaman, tambahin. Pak Wali Kota lagi pilihan Pak, lagi ambil pilihan Pak, menangan nih Pak. Ini gitu, pangkat jabatan, nggak bisa Pak. Saya mau cerita nih Pak Wali, tapi ini bukan kampanye betul no. Kita tuh boleh berbeda tapi nggak boleh bermusuhan. Capres-capres moro gen kula. Sing moro Pak Prabowo itu, semua boleh. Gus, kula di calon presiden mangi-wangi. Nggih, besok kalau saya presiden, Gus minta saya minta jadi menteri agama. What? Minta menteri agama? Sing paling seneng wali kota Solo Tigo ngundang gratisan. Aku jadi menteri agama. Saya bilang, Pak Prabowo silakan Anda nyapres. Nggak usah saya jadi menteri agama Pak. Kenapa Gus? Banyak orang pengen jadi pejabat.
saya tahu diri. Saya lebih nyaman ngurusi jamaah pengajian sing klosotan tanpa tikar. Sing klosotan tanpa tikar tak dongake mulai pengajian little body. Sini tiga tel kelebon wedi. Orang rampung wis sami. Aku rasa jadi Menteri Agama Pak Prabowo tak ngaji karo rakyat kecil kula mon sana. Jenengan jadi presiden, monggo. Aku rasa jadi Menteri Agama. Kalau ngira pantes sekali. Menteri Agama, aduh repot. Kalau tahu di mana Gus, ada itu jabatan lowong komisaris BUMN, sorang. Kalau tak ngaji mau. Saya tidak mau kemerdekaan saya dengan jamaah hilang gara-gara saya menjadi Menteri Agama. Gitu Pak Batin. Klosotan kali konco-konco, nunggu ning ngarep tungkae slonjor iki. Alah. Orang rumangsane tungkae meledak-meledak bayu. Tukang syutingnya Al Kacang ya. Aliran kata congklang. Isen aku. Orang iso Pak, nggak bisa dipaksakan. Makanya kalau ada tentara polisi datang ke pondok saya, Gus, kan Gus itu dekat dengan Panglima TNI, Gus itu dekat dengan Kapolri. Sampaikan dong kita minta jabatan. Wis terus ngemis. Syukuri wae. Kayak kemarin tentara polisi datang ke tempat saya, Gus, tentara kayak kami gajinya kecil, polisi kayak kami gajinya kecil. Kowe iki syukuro. Sing mok delok aja dhuwurmu, sing mok delok aja Anton, tapi deloken Banser. Sajilek-cilekmu tentara karo polisi duwe gaji. Lah Banser, Banser iki makhluk istimewa tak kandhani. Ketoke keluntang-kluntung ya iso rabi, ya bojone ya meteng. Malah nek kadang-kadang ngomokeh. Ya lak Banser anak kali lumrah Pak Wali Kota. Hiburannya mau kelon kok. Ngono kuwi anake ya iso mondok. Mosok ke tentara polisi duwe gaji kok sambat wae. Nggih napa mboten? Tapi bagaimanapun Banser lebih hebat daripada TNI dan polisi. Buktinya apa? Banyak SK-nya TNI sama polisi masuk bank untuk hutang. SK-nya Banser nggak ada yang masuk bank untuk hutang. Orang kok Banser gelem hutang, SK-nya orang payu. Oke, I love you full Banser pokoknya. Pangkat jabatan, orang iso Pak dipaksa. Niki termasuk aja. Cici. Nomor loro, jodoh. Nggak bisa dipaksakan. Pacarane karo sopo, rabine karo sopo. Kan yo entuk-entuk wae. Hari ini saya dihujat katanya saya belani Denny Caknan. Ora. Denny duwe jodoh, happy duwe jodoh. Denny berhak bahagia, happy berhak bahagia. Yang perlu kamu tahu jodoh itu di tangan Tuhanmu, ora karepe dapurmu. Aku dihujat Pak di TikTok. Wes rasa melu-melu Miftah, belani Denny Caknan. Ora. Denny yo bocahku, happy yo bocahku. Kadang-kadang komentarmu ku sing lucu. Aku bingung Denny rabi, pengen mengucapkan happy wedding apa bela sungkawa. Iki kepiye ta aku. Wes dongake mawon muga-muga Mbak Happy ndang ketemu jodone. Ndang rabi. Kabeh duwe jodoh dhewe. Mila lah awakmu cawe lah pacaran ra usah suwe-suwe. Tak kandhani yo wong lanang kuwi codot. Aku yo Anton, ndang rabi yo. Urung rabi rezeki moke apa meneh rabi tambah oke ton. Soale rabi iki mbukake dalan loro, siji dalan rezeki, nomor loro dalan barokah bayi. Iki sing bener. Wali kota raurun mangan-mangan wae. Kayak pas membuat roti ngono. Langsung wali kota ini bisik-bisik karo Anton. Ton ngarep rasa ngundang meneh Ton. Raisa Pak dipasake jodoh deh. Nyatanya kula ketemu bojo kula hanya beberapa saat yo rapi. Dulu zaman kuliah Pak nggak ada yang mau sama saya Pak. Bentak seneng wong wedok Melayu Pak. Mergo saya kiri. Tapi hari ini saya katakan kepada orang-orang itu, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali.
jadokno karo Gus Miftah prek iki ngono to telat Mila sing rong jodoh santai wae le. Jomblo itu insyaallah free hatin. Ora bahaya tau ora aku ndek bojo. Bahaya kira ndek bojo kowe kaya raimu, gawe status malam sunah rasul kuwi bahaya goblok. Ora ndek bojo status malam sunah rasul. Iki lele sunah rasul kok karo sabun to lele. Pengalaman bangun. Kalau sama tiga nanti bojo malah nyanyi lagu di Gus Dur lho Pak Wali. Uripe ayem rumangsa aman ndununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan randuwe bojo iso Sabunan. lamaran goblok randu bojo kok sabun lamaran ih gede aku pacaran rasa suwe-suwe seneng langsung dikhidbah wala junaka alaikum fi ma'arradtum min khidbatin nisa au aknangtum fi anfusikum seneng lamar ngono ton ndang rabi yo umurmu berapa tahun 29 kanjeng Nabi ki rabi 25 Anton 29 jarine ora padha karo kanjeng Nabi ki bid'ah berarti Anton ki bid'ah dolalah mesake nang rabi yo ton manuk nggih nguyuh tok ton sakit ton ingat-ingat quote-nya Gus Miftah ton seseorang yang mencintaimu takkan kehabisan alasan untuk mempertahankanmu dan takkan mencari alasan untuk melepaskanmu. Kandani kula ketemu karo cah wedok kandani ton kamu adalah alasan terberatku untuk mandi wajibku. Gue malah nangis, kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Santai ton, cinta ditolak, Bandungan masih buka ton. Anton, jika dia tidak kunjung menerima cintamu, yakinlah Tuhan masih menerima taubatmu. Cah kosim lagi sing jomblo sapa to? Jomblo kabeh. Tapi sorry ya Don, cah kosim lagi senengane karo kiai dah. Cicit, yes. Ya selamatan di sini ya. Maksud cah kosim nganggur. Aku ndelok story di bocah-bocah iki katawan mau. Kuwi borongan piro Endo? Kok betah men kat isuk ning kene iki. Ganti seragam yang piro Endo? Terus yang pindo? Ya Allah, jan. Aku ngerti kok, ngopo kok cah kosim dipajang dari awan karo Anton. Men matan yang Anton iso ndelok terus ki mesti gitu. Ya selawatan ya. Mata nih. Kita ajar loh ya. Oh alamate. Matanya. Kono jelo alamate, kono jelo apa? Alamate. Bojo loro. Siji Anton rong duwe bojo loro. Apa Wali? Halo. Alamate. Ya, sadurunge alamate tak tembangke tembang Persatuan NU Muhammadiyah. Muga-muga wong salat iku sakur salawase. Termasuk besok pas pemilu nggih. Pak Wali ya. Beda pilihan angsal, beda capres angsal, beda caleg angsal, beda parpol angsal. Sing penting akur rukun. Gusna Presiden, langsung Pak Wali tak angkat jadi Menteri Negara Urusan Khusus disingkat Menrakus.
Namun kadure ngeri aku di presiden. Yes. Aku dadi presiden pokoknya kiai-kiai desa kabeh tak kajekke. Wes. Kowe ya wis gitu tukang sapu ra apa boleh. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siap-siap. Drone mun di kadrun ki mau. Drone. Oke, jerawatan. Flashnya semuanya dihidupkan. Sing ngaku kancane Gus Miftah flashnya munggah. Sing ora munggahke flash kancane Samsudin. Kok rada. Lambune pateni lara iso ya Anton pateni. Semuanya diangkat. Wah, sarap urung kabeh. Semuanya diangkat. Mereka budi Pak Wali. Utara. Semuanya diangkat, sing dhuwur. Sing dhuwur. Salatullah. Semuanya digoyang dulu. Ala Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslim, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur
Sholatullah. Ya, kisir terakhir. Jangan minta mawon dong. Dijawab. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adeva, Tayat Adeva, tahlilane saben malam, mulai tahlilan podo gowo. Rahmat goblok. Berkah terus dipikir wong ini. Terus mandek mau aku. Rahmat apa berkah? Berkat. Sangel angel. Tekan dhisik. Mister Bis ngundang Gus Miftah, Anton Siregar, lumayan gagah. Orang rampung kon. Tuku balon cacahe 5. Si Anton ojahe jemler. Pak njaluk ra njaluk sirah. Oh, wali kota njaluk. Solo 3 Kerawan Gus Miftah, pejabat wali kota lumayan gagah. Ono gajah adus ning beli, najan gagah manuke cilik. Ora percaya? Sepil. Kandhane aku wani sepil jeruk iki. Ya. Ini jeruk apa? Ini saiki sik iki masane dhisik wae. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rapi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu rapi. Beli semangka dapatnya roti. Pejabat wali kota ratau ngundang ngaji,
Tuku roti ento sak wadahe. Ra tau ngundang ngaji mergo wali kotane kere. Balas Ali, balas. Pasti mati. Tak sangoni kene. Di sing ayu rene. Tak kayak Anton. Anton Algarangnya. Sangoni ya kayak. Yes, tak sangoni dolar wae, tak sangoni dolar Singapura. Mbak sing wakilan sapa? Tak sangoni 100 dolar Singapura, $1.200.000 lumayan. Di Bukan murah. Anton makanya jogo ton. Nanti kok hilang gitu sih? Wah, kita sambut calon mempelai putih dari pasangan Mas Anton. Yang malam hari ini akan segera melangsungkan pernikahannya. Iya, PT Anton gelem kita ini. Iya. Jenengmu siapa Dok? Isna, Pak. Siapa? Isna. Isna. Kayaknya Anton sama Isna itu beda pemikiran. Anton mikir Isna, Isna mikir Gus Miftah. Iya. Santai Ton, kalau jodoh pasti ketemu. Kalau nggak jodoh pasti bertamu. Aduh, Isna kelas berapa? Oh, semester 3 kuliah di mana? Unima itu mana? Universitas Magelang. Kamu butuh beasiswa nggak? Iya. Ngono carane Ton. Itu mbok yo agresif titik ngono. Wah, kata Anton saya nggak butuh ngasih beasiswa, langsung saya nafkahi. Wah. Kasih Mas setuju. Lumayan dok bentahun di jok kowe ndok. Ya wis nah, gitu ku. Ya. Coba jalan meneh. Lah kowe lanang tak diopo? Ya setengahke Pak Wali Kota dadi gubernur, aku dadi presiden tak kei kabeh. Loh, ojo bilang ngimpi Pak, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Yang tadi biar nonton kiri, saya ya sugih. Lah mau ngersaki ya tadi ya, saya ki sugih. Biar nonton ra duwe apa-apa, saiki nonton duwe apa-apa, serang duwe mung siji, serang duwe isin. Bener rapi ton, kowe rapi sing nasihat pernikahan aku ton. Artis-artis sing nasihatnya aku kabeh to. Anang Asanti, Gus Miftah, Atta Aurel, Gus Miftah, Deddy Corbuzier, Sabrina, Gus Miftah, Yeni Inka, Gus Miftah, Via Valen, Gus Miftah, Denny Caknan, Gus Miftah, Lesti Kejora, Rizky Bilar, bukan Gus Miftah. Yo kenal sama aku goblok, ora kenal kepiye. Saya artis MKB jamaah kuliah yang terbaru, artis yang ikut saya ngaji, idolanya Pak Wali Kota, Lucinta Luna. Ya Allah. Ya Wali Kota ini mungkin bisa nesu lah. Wong ya ora nyangoni kok nesu. Nah, Titi Wanci yang berikutnya apa? Oh kan baru pangkat, jodoh, jabatan, jodoh. Saya kira rezeki, ngomong rezeki nih. Bila awak mau nong sugih kaya Mas Anton kok aja ngirim dhisik. Lah saiki wong Jawa iki kadang lucu, Pak. Dhisik ki iri. Koncone tanggane tuku mobil, melu-melu numpak mobil ambulan. Koncone tuku omah, melu mlebu omah rumah sakit. Tanggane tuku tanah, melu nyemplung tanah kuburan. Yes. Mas Anton tak andani yo, Le. Bedane urip ning kota karo ning desa. Lah urip ning kota kuwi kudu kandel dompete, urip ning desa kudu kandel kupine. Wis to, teorine mau kuwi tok. Soale wong Jawa iki nyuwun sewu. Sekadang-kadang sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakeyan. Wong ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe coklat biasanya. Coklat jilbabe. Makin sing jilbabe ijo insyaallah luwih parah. Saiki ya nyuwun sewu sugih dirasani, kere ya dirasani. Nggih napa mboten? Nggih.
Wis biasa-biasa mawon rasa nuruti cangkeme wong. Wong undang-undangnya mau niku SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, kaya Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu nggih biasa-biasa mawon. Kanjeng Nabi niku anu Pak Wali, lak seneng ngomong, lak susah meneng. Lah wong salat niku sak wangsule, lak susah ngomong, lak seneng meneng. Wong ya teko. Ya ning dhuwur panggung. Pecine yo NU. Pak Wali langsung Kiai ini bajingan. Nah aku fair Pak Wali, aku ngarapi wong seneng aku digarapi ya apa-apa. Aku fair, aku ora loro hati. Wong kaya pohon pisang, punya jantung tapi gak punya hati. Iya, cuaks. Nah rapi ton ya, tak ngomong rezeki aku ton, rezeki sing berkah. Bagi larapi tenanan, mosok iki ono sing sambat santri kubah, boleh nggak saya menikah dengan anak sekolah? Tak jawab, ngentarain kok aku. Dan apa Pak? Ngenteni mulih. Sekolah dirabi aku. Ngawur. Ganggu sekolah. Ya ngenteni mulih baru dirabi. Saniki kejadian iku aneh-aneh Pak Wan. Ning Yogyakarta ini ono anake mati, bapaknya ra gelem dikubur. Iya to iki. Anaknya mati, bapaknya gelem dikubur. Saya wong tua kan macam-macam, kayak ini Ramadan, nong DM kula takon, Gus mau tanya penting, apa hukumnya di siang hari bulan puasa berkumur-kumur dengan menggunakan kuah bakso? Itu dia apa? Takonnya mau ngono kuwi. Akhirnya tak jawab, hendaknya di siang hari bulan puasa tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya, cuaks. Ini ki enak-enak sing ngundang ngaji wong enom iki lho. Ya ini melu kentir. Cuaks. Saya ini ngomong sama ngomong viral ya Pak. Jadi itu sulit, bukan silit. Barokah itu nyata Bapak Ibu. Berkah itu nyata. Berkah itu dalam bahasa Arabnya, wonten kitab Munjid niku dipun sebataken barokah itu maknanya adalah ziyadah. Kowe dodol apa ya dodol, ini sahabat terbanter cangkemmu wak. Kan ganggu konsentrasiku. Kaya ngene Kendal Pak, ana bakul es teh siji tak tumbas borong. Bakul es teh 50 moro kabeh. Wis kan. Cangkemmu cerewet. Aku borong iki mergo aku karep ora mergo matur. Matur aku megah, bojoku ora wani ngatur aku kok kowe. Bojoku ora wani ngatur kula. Bojoku ki ora tau ning mall, ora tau ning pasar, ning bendino paketan teko. Mumet ndasku. Ya jeneng wong wedok senenge mung kuwi to. Wong wedok ki hobine mung telu, ngemol, ngemil, ngomel. Kuwi tok hobine wong wedok. Makanya besok kalau Anton menikah, saya kasih saran. Membahagiakan pasangan hanya cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69. Rampung. Lah ya iya toh 70 kurang isi piro? 69. Lu mau toto hatimu dari sekarang. Sak gagah-gagahmu, sak sugih-sugihmu ora bakal iso ngatur bojomu. Mergo wong wedok iki ton makhluk klaster terkuat di muka bumi. Ora percaya tak ono Bu Kapolres, wong wedok iki lho, rating kanan belok ngiwol tak ngene. Lupa kadang-kadang rating ra belok-belok ya ono niku. Wong wedok ora ndek jabatane medeni omongane Kapolres. Kena juga. Wong wedok iki medeni, Pak. Anton kudu paham kan, sarunge rapi kan. Mau mengerti perempuan rata-rata gitu loh film ki sing medeni judulnya rata-rata bintang filmnya wedok. Aku yang gumun Nyi Roro Kidul wedok, Nyi Blorong wedok, Nini Pelet wedok, Mak Lampir wedok, Nyai Gondol Mayit kayak wedok, Susana wedok, Kuntilanak wedok, Suster Ngesot wedok, Sundel Bolong wedok. Wewe Gombel, kesimpulannya apa?
makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah Wedok. apalagi jadi Kapolres. Medeni. Aku ki ndek kanca jenderal bintang loro ning kantor galak kaya macan. Ning omah ketemu bojone goblok dadak kata jane. Ora iso ngomong wedok iki. Ya Allah, ya Allah. Apa meneh Kapolres wedok basike intel. Wah, modar. Wis ndeleke apa mesti konangan. Tapi Pak Wali, film sing lucu-lucu ki rata-rata lanang. Ipin Upin lanang, Shinchan lanang, Doraemon lanang, Unyil lanang, Dono Kasino Indro lanang, Tom Jerry lanang, Scooby Doo lanang, SpongeBob lanang, Popeye lanang. Itu artinya apa? Makhluk yang menghibur dan selalu menjadi korban adalah lanang. Iya. Lah ya ini pejabat wali kota lah ning kantor ya galak kaya macan, ning omah ya kaya kucing saiki. Aku hok. Masyaallah wong itu. Bila itulah alasan kenapa hewan kurban itu pasti jantan, enggak ada yang betina. Loh, dia men kok. Unta jantan, sapi jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa semua hewan korban jenisnya jantan? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Aku puas aku ngomong itu, mumpung kalau Kapolres wedok paling mulai ditilang. Kayaknya semua menenganteng nih kalau kaya kena. Pokoknya lah sampai Kapolres sampai lu nyangoni kena pasal 352 perbuatan tidak menyenangkan. Al barokah fa huwa ziyadah. Maknane berkah niku ziyadah. Ziyadah niku artinya apa? Nambah. Nambah napa mawon? Ziyadatul khair, nambah kebaikannya. Ziyadatul rahmah, nambah kasih sayangnya. Ziyadatul sa'adah, nambah kebahagiaannya. Ziyadatul mahabbah, tambah rasa cintanya. Rezeki niku Mas Anton diarani rezeki sing berkah. Rezeki yang senantiasa membawa kebaikan kepada pemiliknya maupun orang lain. Jadi Mr. Peace semakin besar, apakah dia berkah apa enggak dilihat dari sisi manfaat. Malah kan Nabi mengatakan apa? Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan au tatrudu anhu ju'an au takti anhu dainan wali an amsiya ma'akhin fi hajatin la ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahrun. Wih, iling-ilingan tau menungso sing paling dicintai oleh Allah yang paling banyak manfaatnya. Satu, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang mampu memberikan kebahagiaan bagi orang lain sehingga orang lain itu terlepas dari kesedihannya. Bayangno, kowe ngundang ngaji aku, nekake wong sak menimbane kabeh seneng. Kuwi wasile awakmu. Ngono murah mau nyang tonton. Cak Kosima dine ngopo Nduk? Nah niku Pak hadis niku kula cekel tenan. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Itulah yang dijadikan dasar ngopo kiai-kiai eno ki lak ngaji nyenengke, Pak. Soalnya membahagiakan orang, kemudian dia taksifu anhu kurbatan, terlepas dari kesedihan, itu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Jadi, sawise niku napa? Autatrudu anhu ju'an, memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Sedekah makanan. Setelah itu nopo? Autakdi anhu dainan, bayari utang. Sesuk wong sak menimbane sing diutang silakan datang ke rumahnya Pak pejabat wali kota. Ngapain? Nangis bareng. Podo-podo kiri nih. Milad.
Semakin digunakan untuk kebaikan, rezeki yang didapat akan semakin barokah. Yakin nih. Mila derajate wong lanang ki nyambut gawe. Mila dawuh Kanjeng Nabi won apa ditupane? Wali an amsya ma'a akhin fi hajatin. Ketika saya berjalan dengan seseorang untuk memenuhi hajatnya, la ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai min an a'takifa fi hadzal masjid syahr, daripada saya iktikaf di dalam masjid sebulan. Kowe kerja macul sedina lho, Le. Itu lebih disukai kali Kanjeng Nabi. Mila derajate wong lanang ki kerja. Wong lanang kok kluntang-kluntung. Ora sumbut. Gus, napa mboten saged? Allah niku ndadekke kawulane tanpa kerja sugih iso. Bisa nggak Allah menjadikan hambanya tanpa bekerja kaya? Iso. Tapi Allah mengajarkan kepada kita, mendapatkan sesuatu melalui proses itu jauh lebih nikmat daripada mendapatkan sesuatu tanpa proses. Maka ingat, orang sukses memahami proses. Orang gagal banyak protes. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Itulah alasan kenapa air keringat itu asin. Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Aku sesuk kayaknya nganu menarik ini, ben pengajian canggon kon Pak Pejabat Wali Kota tak komen. Bentuk gak sih? Terus jajare Bu Kapolres ya toh. Jenengan sing ngomong ya, Bu Kapolres tak bully entek-entekan. Ora bahaya ta? Ora. Paling Bu Kapolres pangkatnya AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Aku yo AKBP, aku gayanya Bapak Presiden. Menang aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kita yang hadir, coba kita lihat kesuksesan Mas Anton. Saya dengar Mas Anton wong sing takdim karo mbok nih. Kita itu sering lupa. Kita ziarah makamnya wali kemana-mana, zur aliman, ziarah kepada orang alim di mana-mana. Tapi kalau kamu punya makam ibumu, punya makam bapakmu, kamu mau ziarah ke makam wali manapun, silaturahmi kepada kiai manapun, kamu menelantarkan makam bapak dan ibumu, ora bakal diijabah dongamu. Ora bakal. Nggih napa mboten? Kita itu sering Pak mendahulukan ziarah kemana-mana tapi lupa dengan orang tua. Mila wingi aja mangkat kaji niku lucu Pak Wali. Kula ngomong kali bojo kula, Bapak kula mbenak kon tindak haji ngenteni haji reguler Pak. Daftar 15 tahun enggak mangkat-mangkat. Akhirnya Pak mbok tindak mawon. Malah aku pengen menikmati haji reguler li. Akhirnya sepuh asam uratnya kumat. Ada yang punya penyakit asam urat apa enggak? Tak tambani. Pulang cari gula batu. Gulane diwenehi asame watu ning nutik urate. Remuk yang gula. Akhirnya kula telepon, Pak, mangkat kaji mawon sakniki tindak haji kali mama. Larang le. Haji furodah 600 juta le. Mboten napa-napa. Lan jenengan ridho kula golek duit. Akhirnya bapak ibu kula celuk kula daftarke. Bojo kula aku mikir, waduh aku ndi maratuwa. Lah bapak ibuku tak ajak maratuwa ora dadi cangkem. Biasa to wong Jawa. Untung bojo kula mung siji, maratuwane mung loro. Lah bojoku papat, maratuwa kula 8 lak modal aku. Wis. Nah, akhirnya bapak ibu kula tak daftarke, bapak maratuwa kali ibu maratuwa kula daftarke. Nggih pendamping bojo kula. Pikir kula leren dhisik wong kula ben taun kaji. Kula daftarke wong 5, peng 600 juta. Yakin kuat kula matur ngaten. Akhirnya napa? Gus tolong adil. Raffi Ahmad telepon kula. Gus, saya mau berangkat haji. Saya itu sudah nadar kalau saya berangkat haji saya ditemani sama Gus Miftah. Gus Miftah berangkat saya bayari. Akhirnya saya juga bisa berangkat. Saya bayari orang 5, hajiku dibayari kalau Raffi Ahmad. Ya maklum ya ini artis lah. Ada ini Mbah Mudin Solo 3. Tapi wong sing paling ikhlas sak donya niku Mbah Mudin. Wallah. Ora ono sing ngalahke ikhlase Mbah Mudin. Nggih napa mboten, Mbak? Halah, awakmu ki lak di mantu polisi senenge ra omong. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Begitu takoni mantumu sapa? Mudin. Kurang ajar. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin kok. Wali kota mati sing bungkus sapa? Mudin. Tentara mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Aja nyek karo Mudin.
tenang. Bahwa keberkahan itu nyata. Begitu kula budal ke bapak ibu kula mara tua kula. Ternyata saya pulang tidak bangkrut. Kula malah angsal endorse. Sekali endorse yang dibayari kajine wong tua kula. Jadi kalau Anton hari ini sukses, saya yakin mergo awakmu seneng karo mbokmu. Aku ora kenal percaya iki sapa. Wong rupane mesake kaya ngono kok. Dan Allah itu kalau sudah mau ngasih, Pak. Aduh ya Allah. Wong sugih iki pawakan Pak Wali. Padha karo wong lemu, karo guru. Ana kalane mangane akeh tetep guru, ana kalane mangane titik tapi lemu. Ana kerja mati-matian ra sugih-sugih, ana sing kerjane biasa-biasa mawon tapi sugih. Soale pawakan, Pak. Lah kaya santriku jenenge Andre wi lak mangan akeh ra omong. Iki yo tetep guru. Wong lak mangane akeh tetep guru itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Jangan gitu. Nah, mila derajate wong lanang niku nyambut gawe. Lah, mila tak aturi, napa ciri-ciri rezeki sing berkah niku? Ada niki, enggak ada orang sukses tanpa proses. Yakin. Jenengan nyawang kula lak mergo kula pun viral. 18 tahun kula ngaji dengan lokalisasi, ora ono sing lirik kula. Tahun 2000 saya masuk lokalisasi Sarkem. Saya masuk ke Sunan Kuning, saya masuk ke Doli, saya masuk ke Guyangan, Nganjuk, saya masuk ke Semampir, Kediri, Bandungan, Ambarawa, Saritem, Bandung, Kebak Keramat, Jakarta. Kok apal? Ya ini lonte. Pak Marani kabeh, Pak. 18 tahun nggak ada yang melihat. Proses kemudian orang melihat dakwah saya di lokalisasi 18 tahun. Anton lo 4 tahun sugih. Aku ngerti kok Anton ngapa kowe sugih. Soalnya Gusti Allah mesake ta ndelok rupamu kayak kotak infak. Sing penting sugih, Ton. Allah mampu menjadikan orang itu kaya tanpa proses, Pak. Tapi nggak nikmat. Oh, jadi anggota DPR berproses dulu, yo kampanye. Bikin hari ini jadi orang mengayu bagio Mr. Peace. Yo mergo jamaah oke melu kampanye. Ngono kita jadi mongan merawurono ta Pak Mujib. Oh, ngaku wae. Langsung bisik-bisik karo andap mata nih. Kagum proses. Lak ngopo-ngopo dhisik baru entuk. Itu lebih nikmat daripada orang ngopo-ngopo entuk. Kerja dhisik baru dapat itu nikmat. Wong ora ngopo-ngopo kok entuk, ora nikmat. Contoh, ngopo-ngopo dhisik nembe bojone meteng. Ha, kuwi luwih nikmat daripada orang ngopo-ngopo moro-moro bojone meteng. Karena aku malah curiga, ayo kowe. Sopo sing keteng iki? Jangan-jangan nonton Siregar lah yang mana kok? Ayo. Ngopo-ngopo baru entuk niku luwih apik. Mila nuwun sewu, wali an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya. Orang yang bekerja itu dicintai oleh Nabi. Maka saya dulu ketika membaca hadisnya, bagaimana cara Nabi membagi tugas antara Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Ternyata kemudian di situ disebutkan, Sayyidina Ali disuruh ngurusi urusan luar, Khorijil Bait, sementara Siti Fatimah diperintahkan untuk ngurusi dalam rumah. Dari hadis ini saya mengharamkan istri saya bekerja. Saya tidak mengatakan Anda perempuan ya, istri saya. Kowe rasanya begawe. Begitu saya menikah dengan istri saya katakan, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Kenapa? Karena saya sadar, wong lanang kuwi tulang punggung, bukan tulang tulung. Wong lanang kok tulang tulung. Padha kula takoni wartawan Singapura. Kok Gus Miftah banyak misuh? Ya, mergo Antasena pernah mengatakan wong lanang oleh misuh tapi aja ngeluh. Antasena. Lah cara wayang ya Gus Miftah kaya Kresna lah. Nah, Pak Wali Kota kaya sapa ya? Sengkuni cangkemmu sengkuni. Punya. Kayak ngene kok sengkuni iki lho. Kena yo Hanoman kok. Baru ana tokoh wayang Pak Wali itu yang nggak pernah nyusu dari dia bayi, buta cakil. Nah, soalnya cangkeme ngono nyusu ya entek susu mbokne. Kalau niku di alasan Mas Anton, kenapa saya tidak mengizinkan istri saya bekerja? Alasan saya sederhana Pak, ya ngapunten Pak.
Wong wedok iki lho dinafkahi bendina karo wong lanang sewani. Apa meneh duwe penghasilan dhewe. Mila bojo kula ra entuk. Gus, berarti kula mboten asal kerja. Entuk, saya mengharamkan kepada istri saya. Kowe ning omah wae. Ngoten. Lah wong wedok salat tiga kerja, monggo. Kenapa perempuan istri harus bekerja? Iya, karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Yes, tos ping 50 yo tetep ra ono sangune. Serap apa? Iya ini Prabowo sugih. Aku sugih Pak. Gus Telo iki sugih. Ngerti aku jarak AP wisata ngaji ning Pantura. Ditelepon Pak Menteri Pertahanan. Gus, saya mau pengajian di kantor. Oh, siap Bapak. Oh, alhamdulillah iso nggih subsidi silang iso salah 3. Astaga, wis sugih ton Pak Wali, sugih Pak Wali ya. Sopo ngerti dadi gubernur tenan Pak Wali, Pak Wali. Lah Allah saiki ana sing mustahil. Nyatane ya moro-moro deng pengamen dadi wong sugih. Farel Prayoga mau nyanyi aja dibanding-bandingnya sugih. Nah Gus Telo ngrasake sapa ngerti sok Kosima iki moro-moro sok melejit. Wah kaya Coldplay. Wah. Sapa ngerti sok vokalis Kosima dadi kaya Lisa Blackpink. Langsung nyanyi Black Kerupuk. Vokalis iki sapa? Isna mau vokalis? Isna vokalis. Iya, kan ngelirik. Isna, kalau kamu tak lamar untuk Mas Anton, kamu mau nggak Isna? Ya ragelam. Anton, ternyata good rekening tidak menjamin jodoh baik. Ini tak ada nih Ton, caranya boleh bujuk sing apik Ton. Harusnya kamu ngomong Ton sama Isna, nun mati ketemu bak saja dibaca iklap kok. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Oh Ton. Sik, napa ciri-ciri berkah? Niki kula catet saking pelajaran sing kula catet saking Abah Lutfi. Lha iki lak wong sing alhamdulillah diparingi cedhak kali Habib Lutfi. Niki nggih, miturut Habib Lutfi, ciri wong berkah niku napa mawon? Nomor 1, ciri pertama dari harta itu berkah atau tidak dilihat dari sumbernya. Jika didapatkan dengan cara yang benar sehingga harta yang kamu miliki halal, maka Allah akan ridho. Kula yakin Mr. Peace insya Allah sumbernya halal. Amin. Muga-muga berkah Ton. Ciri-ciri berkah ngundang kiai mulih tambahi iki berkah. Kamu dulu kiai ada. Lah iki ra urune yo cerewet kalian. Nek kowe tak kai buahnya sapa sing mau tambah terus ki. Kayak kuwi Mas. Ya Allah, tambah terus. Loh kan rezekiku berkah jadi tambah terus. Bojone. Lah iki wong lanang malah meri karo wedok goblok. Goblok. Oh, lanang kok modal manuk kali. Tapi jika cara memperolehnya dengan cara menyakiti merugikan orang lain, maka Allah tidak akan menerima harta yang haram. Jadi ana hadis ngaten. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah niku apik tidak akan menerima kecuali sing apik. Lah mila Mas Anton diapiki terus kelingan oli dawuh Gusti Allah inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang baik. Lah, kalau pengen jadi wong apik gampang. Bu Kapolres apik dengan tugasnya, sama dengan Bang Ade. Pak Wali Kota apik dengan jabatannya. Anton diwenehi bondo, yo apik karo bondone. Berkah wong sugih itu kelawan sedekah, berkah wong kere kelawan sabar. Loh, lah wong kere arepe bilang napa? Wong kere itu dituntut untuk sumeh. Karena tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Lah, sing sedekah nganggo senyum yang paling mungkin itu adalah wong kere. Mila dadi wong kere kudu sumeh, wis kere merengutan, wis abot kuwi tak kandhani. Nesunan.
Napa? Nesunan. Yo kaya bojomu kuwi kok. Nah, meneh. Gus, kei buahe, Gus. Sapa ndelok buah mau? Dua, Gus. Anu kene kasih iki kowe. Gus. Kowe njaluk. Kaya aku bapakmu. Kos tanggal 12 pisan. Saya harus pindah ke Semarang soalnya ini. Korupsi waktu. Pak Wali, ini tanggal 4, besok tanggal 5. Sesegi hari ulang tahun ibu Pak Wali. 5 Agustus. Leo. Malah mau selamat doang ngopo ana kadone selamat-selamat. Ulang tahun saya itu sama dengan Pak Wakasat, Pak Agus. Agus itu jadi 5 Agustus. Makanya tahun kemarin saya khotbah Jumat di kantor Mabes Adi. Karena beliau sahabat saya. Milo adi macam-macam wedi tak ajar wedi. Di wong kuwi yo Batak cah kuwi, si Ade kuwi. Dulu komandan Panol Tidak itu dulu. Bukan Panol 3, Panol Tidak itu. Berarti Ade karo Anton ki padha margane. Oh, wow. Kalau Pak Wali Kota kayaknya margane ya si Raja Gugup. Ono ra Ton, si Raja Gugup? Ono, ora gawe-gawe aku. Bukan itu marga. Marga si Raja Gugup. Si lupa hutang yo ono. Ya itu biasanya wali kota bupati ki yo si lupa hutang. Itulah bedanya pilkada sama pilkabi. Pilkada yo lah pilkada karo pilkabi. Pilkabi kuwi tak lali dadi pilkada lak dadi lali. Cocok? Oke, jenengan mau sholat 3 jangan kaget. Kok ada orang mendadak ramah? Oh, aku curiga jangan-jangan caleg. Beda. Kok mendadak melu ngaji? Oh, caleg dia. Kok mendadak NU? Seperti caleg nih. Ya. Mau aku mendadak kok nganggo PCN? Oh, aku curiga. Sing nomor loro harta sing diarani berkah niku napa? Harta yang bisa memberikan rasa nyaman dan tentram kepada pemiliknya. Jadilah Anton, kuwi saya sugih atine saya ayem. Kuwi berarti hatimu bondomu apik nih. Tak kandhani ya. Cara wong alim karo wong sugih niku dadi waline Gusti Allah luwih gampang pundi? Wong sugih. Dasare napa? Mal buka wonten kitab Wasiatul Mustofa. Ana hadis ngeten. Inna auliya Allah lam yanalu min rahmatillah wa sa'daritwani bi kasratil ibadah walakin yanaluha bi sakhawatin nafsi wal istihanah anid dunya. Wali-walinya Allah itu mendapatkan rahmat dan keluasan dari Allah bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena banyaknya sedekah. Ayo. Mila derajate ahli sedekah itu lebih tinggi dibandingkan ahli ibadah. Alasannya apa? Sederhana. Kalau ahli ibadah, dia sujud, tahajud, yang mendapatkan kebaikan hanya dirinya sendiri. Dia puasa Senin Kamis, puasa Daud, kayak saya puasa Daud, yang mendapatkan kebaikan hanya yang melakukan puasa. Tapi kalau orang sakhok dermawan, orang banyak yang mendapatkan kedermawanannya. Mula kowe kudu tambah sugih, Ton. Dadi lah iso pengajian iki ngundang Gus entek ora setahun pisan tapi ben bulan. Tapi rasanya gak kasih mamanya ya. Isna ra gelem rabi wae ngopo. Iso ndelok rasa mau rabi yo kecut. Iya. Lah wong Isna gak bisa move on dari aku, Ton. Kamu tahu Ton kenapa move on itu berat? Move on itu berat karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Ya semaklum rapat yang ngene mung iya ngono wis. Ajur jum. Oke lah wali kota ra baperan aku seneng. Lah nesunan wis ora bakat, rampung. Wis ra nyangoni nesunan, wes repot. Ora udut pisane. Ajeng udut napa? Oh cangkeme NU ya udut ra apa-apa. Wong NU sing ra udut kok namung kula. Ibu-ibu lah golek mantu seneng sing udut apa mboten? Mboten. Gus Miftah. Anton juga gak udut.
Wis kita tanpa ngopi ora, udut ora. Lanang apa to ton? Gondrong ya ora. Nah ini kalau gondrong kayak kula aja nggih Simba sudah meninggalkan dunia hitam. Rambutnya putih kabeh. Enggak juga. Acur. Wong kaya kula niku berkah niku mergo cedak kali guru. Kula duwe guru mbiyen Mbah Dimyati Rois, Al-Fadil wal Fadilah, lah ndongake kula tenanan. Habib Lutfi, Abbas Arif Sragen, mbiyen Mbah Mun. Supaya kula mendablek mesti ndongake ngono. Lah wong kondo alam Miftah goblok wis ora apa-apa, gobloke payu, daripada kowe ngalim ora payu. Cuaks. Didik meneh. Jadi hati ini kudu tentrem. Dalilnya apa? Allah dawuh qul la yastawil khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Dadi lek akeh ning elek islah sama tomot. Makane hati-hati. Kowe iki lek mulai sugih so ana wong ngincar. Ana wong pengen nitip awakmu duit, akhirnya jatuh kena pasal Bu Kapolres. Ngerti pasale pencucian uang. Hati-hati lek wong nitip duit ora ketok sumbere sing jelas, aja mok tampa. Atimu rayen. Pokoknya hati mulai gerundel, itu berarti dosa. Karena Kanjeng Nabi takoni ngeten, mahwal ismu. Ya Rasulullah, mahwal ismu. Kanjeng Nabi dosa niku napa? Al ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyatoli alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman. Ayo, uang pertama kali neng Bandungan Pak Wali, mesti orang nyaman. Tengok, jangan-jangan konangan. Umpamane Pak Wali rono, toh? Pak Anton ya rono umpamane rasa nesu. Umpamane lho iki, umpamane. Dadi moro dhewe-dhewe. Aduh, Pak Wali moro, jangan-jangan didelok Anton. Wah, Anton ya padha, jangan-jangan ono Pak Wali. Ndelok ketemu ning jero. Loh, kowe apa ning kene? Lah melu awakmu Pak Wali. Soalnya kula gara cerita Kiai. Kula mbiyen nunggu masjid teng Taman Siso. Kula nang masjid iku junior, saya punya senior. Senior kula namanya Mas Artono, anak Sragen. Miftah, nggih Mas. Iki malam Jumat, aku meh tahlilan metu, kowe nunggu masjid. Niki lho Muhammadiyah ana tahlilan, sing kula nggone niku. Tahlilane metu jenenge. Kula nggih percaya mawon kali senior. Lah jam 8 niku ngelangut gak ada hiburan. Akhirnya nyuwun sewu. 3 kilo dari masjid ana bioskop film-film zaman biyen. Iya, Ayu Azhari. Bos-bos film ngono ki lah, Kiki Fatmala, Eva Arnas lah, sing guyu kelingan ki lho. Terus akhirnya Pak, kula nduduk 500 tiket bioskop niku 500. Wis ngelangut ning masjid nonton film teng bioskop. Bagi sapa sono kaya ngerti kowe. Jawe mete. Ternyata ya langganan. Wis bosok cah iki. Wis jan. Ayo ngerti wae ngono lho. Aduh. Begitu kula nonton bioskop ning jero kae Pak Wali. Wali iki. Begitu nih sampingku, ternyata apa senior kula Sartono. Lah Sartono ngomong ngatur kali kula. Kowe lho, tak nunggu masjid kok malah nonton bioskop. Lah jenengan jenenge tahlilan. Bajingan. Pengalaman. Mestilah nyaman. Tapi sebaliknya Mas Anton, ketika Nabi ditanya mahwal bir, kebaikan itu apa? Al birru huwa husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Nah, kowe menehi wong, nyantuni, sedekah dan lain-lain itu bagian dari husnul khuluqi. Tak dongake Mas, rezeki berkah. Yang terakhir, harta yang berkah dapat mendatangkan amal kebaikan atau menjadi jalan bagi pemiliknya untuk berbuat kebaikan. Berarti apa? Orang itu kalau ditakdir alim, dia berbuat baik, wasilahnya adalah ilmunya. Orang kalau ditakdir tenaganya bagus, dia berbuat baik, wasilahnya dengan tenaganya. Ditakdir duwe moto apik, wasilah kebaikan dadi tukang kamera. Iki motone apik mesti. Ngopo wong moto ke motone kok merem siji to? Nah, soalnya lak loro-lorone merem malah ra ketok. Padha karo anu. Ngopo wong bersin ke matane kok merem. Soalnya lak melek iso mencelat sak matane. Takon kok niku takon DM Pak niku semua macam-macam niku. Lho ono takon meneh, kenapa cicak itu diam-diam merayap?
Karena kalau diam-diam bohong, wih bojomu, iya. Biaya PE koyo ngene murah mau nyangton. Maka Allah dawuh wonten surat 25 ayat 51. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Mangano sing apik, tumindak sing apik. Ini bima ta'maluna alim. Ngono ta. Dadi lak semakin sugih, semakin akeh manfaate, berarti bondomu berkah. Kowe dadi wali kota, semakin banyak kebijakan yang bagus, berarti jabatanmu berkah. Kok dadi DPR, oke manfaatnya berkah, tapi lak korupsi ora berkah. Gini apa mboten? Mila bocah-bocah Salatiga ingat kata Gus Miftah, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih pendapatannya kotor. Jadi menteri malah korupsi BTS 8 triliun, ya Allah. Itu uang 8 triliun Pak Wonang gitu ku dawet. Wong sak Salatiga kelelep adane. Bisa ngelangi gitu. Walau Pak Mujib 8 triliun Pak Mujib ya. Aduh, BTS ini. Pak Wali tahu apa kepanjangan BTS? Bancaan Tower Show gitu. Lah kita BTS tuh bancaan Tower Show gitu. Rakyat cilik mangane kangenan orang bayar BPJS ditewah ditagih kayak ngono. Malah duit di bancaan dasar pejabat bajingan kok aku. Ora bayar tak ora aku ora wedi aku. Ben dilek iki. Niki musim pemilu. Ben ra kapusan terus rakyat ini. Mila sing ikhlas di pejabat. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Kok jadi wali kota banyak cobaan? Ya cobaan itu pasti banyak Pak Wali. Kalau sedikit namanya cobain. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersabarlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Lah Pak Wali mangan onde-onde sing paling enak gampang. Golek onde-onde sing wijene ganjil. Itu mesti enak Pak Wali. Sampun jam 12 kula kedah sowan teng Semarang. Nyuwun donga mungkin saking Pak Kiai, kula nyuwun pamit. Mas Anton terima kasih. Jangan sama yang lain saja, jangan sama saya tak pengen nggih. Yo kita nyangon ngatur-ngatur. Oh sing awakmu to. Ndang diwenehke tak ajar kowe. Maca Hasbi Rabbi mungkin kula tinggal Pak Kiai donga. Hasbi Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.